Di tengah keadaan ekonomi yang tidak baik-baik saja, Tuhan memerintahkan kita untuk tetap bersukacita senantiasa dalam setiap keadaan. Apakah saudara merasa tidak janggal saat mendengar perintah bersukacitalah senantiasa? Padahal kenyataan hidup berkata lain. Indonesia tidak sedang baik-baik saja. Usaha menurun, anak-anak butuh biaya, cicilan terus berjalan, bahkan pekerjaan pun tidak kunjung didapat, dan rumah tangga dipenuhi dengan pertengkaran. Bukankah sukacita itu muncul saat keadaan baik-baik saja? Saat rumah tangga rukun, keuangan stabil, pelayanan berjalan lancar. Tapi saat semuanya terasa menekan, mengapa Tuhan tetap meminta kita bersukacita? Saudara, firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 dan 18 menyatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil pohon zaitun mengecewakan, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara, Habakuk dan bangsanya Israel sedang mengalami kesulitan ekonomi yang dahsyat karena bangsa Babel menghancurkan ladang dan perekonomian mereka. Namun Habakuk tetap bersukacita, bukan karena keadaan, tapi karena ia tahu siapa Tuhannya. Saudara, sukacita dalam Tuhan bukan ilusi psikologis, melainkan respon iman. Sukacita yang bersumber dari Allah bukan didasarkan pada kondisi luar, tapi koneksi batin dengan Tuhan yang tidak pernah berubah. Jika kita hanya menunggu kondisi yang membaik baru bisa bersukacita, maka kita menjadikan keadaan itu sebagai Tuhan kita. Tapi orang percaya dipanggil untuk menjadikan Tuhan sebagai sumber utama. Saudara, bayangkan seorang anak kecil yang memeluk erat ayahnya di tengah badai. Hujan tetap turun, petir tetap menggelegar, tapi pelukan itu memberi rasa aman. Begitulah ketika kita bersandar pada Tuhan. Ada damai, kekuatan, dan sukacita. Saudara, Yesus Kristus pun saat menuju salib tidak kehilangan sukacitanya. Ibrani 12 ayat 2 berkata, dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ia tahu penderitaannya bukan akhir, tapi jalan menuju kemenangan. Saudara, mulailah dengan keputusan sederhana. Ubahlah fokus saudara. Alih-alih terus memikirkan apa yang kurang, pikirkanlah siapa yang saudara masih miliki, Allah. Sukacita tidak datang karena semua baik, tapi karena kita percaya bahwa Tuhan tetap baik dalam segala hal. Mulailah hari dengan ucapan syukur, bukan keluhan. Ambillah waktu menyembah, bukan dengan mengkhawatirkan keadaan. Lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara, bahkan ketika pendapatan berkurang dan jalan keluar belum tampak. Bersukacita bukan karena saudara kuat, tapi karena saudara punya Allah yang setia, menopang serta menguatkan saudara. Biarkan dunia melihat bahwa terang Kristus tetap bersinar melalui saudara, sekalipun di tengah kegelapan dan kesulitan.